Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba membahas tentang akselerasi pembangunan tol Sumatera untuk mempercepat integrasi dan konektivitas nasional yang akan menurunkan biaya logistik, menumbuhkan pusat-pusat industri dan ekonomi baru, serta meningkatkan daya saing regional. Nah, sebelum pembahasan itu, yuk kita kenalan dulu sama anggota tim kelompok kita. Let's go. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warisin Zaki dengan NIM akhir 125 dari kelompok 3 Ekonomi Regional kelas Ekonomi Pembangunan 3C. Perkenalkan, nama saya Sultan Jogal Fantri dengan NIM akhir 017 dari kelompok 3 Ekonomi Regional kelas 3C Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid dengan NIM akhir 058 dari kelompok 3 Ekonomi Regional Ekonomi Pembangunan 3C. Perkenalkan, nama saya Bisma Putra Kewa Junior, NIM akhir 020 dari kelompok 3 Ekonomi Regional dari kelas 3C Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Jaka Ardiansyah dengan NIM akhir 123. Saya dari kelompok 3 Ekonomi Regional kelas 3C Ekonomi Pembangunan. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang akselerasi pembangunan tol Sumatera guna mempercepat integrasi ekonomi dan konektivitas nasional. Selanjutnya, adapun pembahasan yang menjadi pokok bahasan kami, yang pertama latar belakang, yang kedua integrasi ekonomi melalui tol Sumatera, lalu efisiensi logistik dan daya saing ekonomi, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan dampak multiplier efek pada sektor lain, lalu meningkatkan konektivitas dan daya saing regional, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, ada latar belakang pembangunan tol Sumatera, atau bisa kita singkat JTTS, merupakan proyek infrastruktur strategi yang membentang sepanjang 2000 km yang menghubungkan Lampung hingga Aceh. Proyek ini dirancang untuk menjawab tantangan konektivitas di Pulau Sumatera, di mana sebelumnya banyak wilayah sulit dijangkau akibat keterbatasan infrastruktur transportasi. Dengan jalan tol ini, pemerintah berharap dapat menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi regional. Selain meningkatkan konektivitas, JTTS juga diharapkan dapat mendorong daya saing ekonomi Sumatera dengan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Wilayah-wilayah di sepanjang jalan tol memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan industri, pusat logistik, dan daerah komersial. Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang maupun jasa sekaligus memperkuat hubungan antar wilayah di Sumatera. Kontribusi ekonomi Sumatera pada saat ini mencapai 21% terhadap PDB nasional, menjadi landasan utama bagi pembangunan tol ini. Dengan adanya JTTS, wilayah tidak hanya akan mempertahankan posisinya sebagai kontributor utama ekonomi nasional, tetapi juga memperluas peluang pertumbuhan terutama di sektor-sektor unggulan seperti agribisnis, manufaktur, dan logistik. Adapun latar belakang lain dari pembangunan jalan tol Sumatera, yaitu sebagai perwujudan pemerataan pembangunan guna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merujuk pada Pancasila, sila kelima, di mana tujuan pemerintah pada periode Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa Indonesia harus tidak hanya Jawa sentris, tapi juga bisa
memiliki pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dari mulai Merauke sampai Sabang. Selanjutnya, Selanjutnya ada integrasi ekonomi melalui Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Jadi Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS ini memiliki peran strategis dalam mempercepat arus barang dan jasa antar wilayah di Sumatera. Dengan menghubungkan berbagai kawasan strategis dari Lampung hingga Aceh, tol ini menciptakan konektivitas langsung antara pusat-pusat ekonomi, kawasan industri, dan daerah pertanian. Infrastruktur ini tidak hanya mempercepat distribusi barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok, sehingga mendukung aktivitas ekspor dan impor komoditas unggulan daerah seperti hasil perikanan, perkebunan, dan produk industri lainnya. Salah satu dampak signifikan JTTS adalah penguatan integrasi ekonomi nasional dan regional. Proyeksi ini menunjukkan bahwa jalan tol ini dapat berkontribusi hingga 15% terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu fondasi utama bagi terciptanya integrasi ekonomi yang lebih inklusif dengan manfaat yang dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk pelaku usaha kecil hingga menengah atau UMKM. Selain itu, JTTS membuka peluang terciptanya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalurnya. Daerah yang sebelumnya terisolasi kini memiliki akses yang lebih mudah ke pasar nasional dan internasional. Contohnya, kawasan sekitar Bakahuni Kayu Agung telah menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan, khususnya di sektor transportasi dan jasa. Pembangunan ini juga menarik minat investasi baru, terutama di sektor manufaktur dan pariwisata, berkat meningkatnya aksesibilitas dan potensi pasar. Konektivitas yang lebih baik memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar dengan biaya transportasi yang lebih rendah dan waktu pengiriman yang lebih cepat. Hal ini sangat penting di era modern, di mana kecepatan dan efisiensi menjadi kunci kepuasan pelanggan. Dengan dukungan dari pemerintah sebagai penyedia infrastruktur, sektor swasta sebagai investor, dan masyarakat sebagai penerima manfaat, JTTS menciptakan sinergi yang solid dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Next. Selanjutnya ada efisiensi logistik dan daya saing regional. Ulang. Selanjutnya ada efisiensi logistik dan daya saing regional. Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS membawa dampak signifikan terhadap efisiensi logistik, yang menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing regional Sumatera di pasar domestik maupun internasional. Proyeksi menunjukkan bahwa tol ini mampu mengurangi biaya logistik hingga 2,23 triliun rupiah per tahun. Penghematan ini memberikan peluang besar bagi produk-produk lokal untuk bersaing lebih kompetitif, baik di tingkat lokal, nasional, maupun di pasar ASEAN. Dengan adanya tol ini, waktu tempuh pengiriman barang antar wilayah di Sumatera dapat berkurang hingga 1-3 jam. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya transportasi, tetapi juga meningkatkan produktivitas rantai pasok. Efisiensi logistik ini juga berdampak pada peningkatan kualitas layanan kepada konsumen. Dengan waktu pengiriman yang lebih cepat, pelaku usaha dapat memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam dunia bisnis modern. Selain itu, penghematan biaya logistik memungkinkan produk lokal dijual dengan harga yang lebih kompetitif, memberikan keuntungan bagi konsumen melalui harga yang lebih terjangkau dan ketersediaan produk yang lebih baik di pasaran. Secara keseluruhan, efisiensi logistik yang dihasilkan oleh JTTS ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga UMKM. Dengan margin keuntungan yang lebih tinggi, pelaku usaha dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak jangka panjang ini menjadi salah satu kekuatan utama bagi Sumatera untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan global.
Jadi JTTS ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai pendorong utama transformasi ekonomi. Efisiensi logistik yang dihasilkan menjadi indikator kesehatan ekonomi regional serta kemampuan Sumatera dalam bersaing di era globalisasi. Dengan dukungan ini, Sumatera diharapkan mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih dinamis dan kompetitif. Next. Kemudian ada mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Pembangunan JTTS membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional dengan membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Infrastruktur ini memberikan dorongan besar untuk membentuk pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur tol, menciptakan peluang bagi berbagai sektor seperti agribisnis, manufaktur, dan jasa. Aksesibilitas yang lebih baik juga memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih merata, mendukung pengembangan kawasan secara keseluruhan. Salah satu sektor yang merasakan dampak langsung dari JTTS adalah pariwisata, karena dengan akses yang lebih mudah ke berbagai destinasi wisata, jumlah kunjungan wisata dapat meningkat, memberikan dampak positif bagi industri pendukung seperti perhotelan, restoran, dan transportasi lokal. Hal ini menciptakan efek domino yang mempercepat pertumbuhan ekonomi regional yang sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Bisa dilihat tabel di samping itu merupakan datanya. Oke, kemudian kita akan membahas tentang peningkatan konektivitas dan daya saing regional. Ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah mengatasi ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Kemudian poin yang kedua adalah meningkatkan kontribusi Sumatera terhadap PDB nasional. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sumatera. Nah, bisa kita lihat bahwa tabel di samping adalah tabel dari 2015 sampai 2019 di mana Sumatera mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari segi GRDP. Nah, dengan adanya tol Sumatera ini, tentunya GRDP yang ada di Sumatera Utara khususnya ini dapat meningkat. Kenapa meningkat? Karena pembangunan tol ini justru menimbulkan daya tarik baru atau juga menimbulkan pasar yang dimana nantinya ekonomi sekitar jalan tol Sumatera ini akan meningkat gitu. Kemudian juga dengan meningkatnya ekonomi yang ada di sekitar tol Sumatera, tentunya hal ini akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Sumatera Utara khususnya di Sumatera Utara. Nah, kemudian peningkatan konektivitas ini juga memberikan manfaat sosial, termasuk perbaikan standar hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Namun, keberhasilan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa dampak positif JTTS ini dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Sumatera. Next. Oke, selanjutnya ada multiplier effect dan dampak pada sektor lain. Infrastruktur seperti jalan tol memberikan efek ekonomi yang luas. Tetapi di sisi lokal, keberlanjutan pendapatan dan usaha masyarakat setempat menjadi tantangan. Penurunan pendapatan UMKM di satu daerah bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi regional. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS tidak hanya memberikan dampak positif pada sektor logistik dan konektivitas,
tetapi juga menciptakan efek berganda yang signifikan pada berbagai sektor lainnya. Salah satu sektor yang paling diuntungkan adalah pariwisata. Dengan adanya infrastruktur jalan tol yang modern dan terhubung, destinasi wisata di Sumatera kini menjadi lebih mudah diakses oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Konektivitas yang lebih baik ini tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan, sehingga mendorong pertumbuhan jumlah kunjungan. Dampaknya terasa langsung pada pertumbuhan industri terkait, seperti perhotelan, restoran, dan layanan transportasi lokal. Hotel-hotel di dekat kawasan wisata mencatat tingkat hunian yang lebih tinggi. Restoran-restoran lokal mengalami peningkatan omset dan penyedia jasa transportasi lokal mendapatkan lebih banyak pelanggan. Semua ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat. Selain pariwisata, JTTS juga membuka peluang baru di sektor industri pendukung lainnya. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, kawasan-kawasan yang sebelumnya dianggap kurang menarik untuk investasi kini mulai dilirik. Industri manufaktur, agribisnis, dan perdagangan kecil hingga menengah menjadi sektor yang merasakan manfaat langsung dari peningkatan permintaan dan efisiensi distribusi. JTTS memungkinkan produk-produk lokal seperti hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan menjangkau pasar yang lebih luas dengan waktu yang lebih singkat dan biaya transportasi yang lebih rendah. Hal ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sebelumnya tertinggal. Namun di tengah berbagai dampak positif tersebut, terdapat pula tantangan yang harus diatasi. Perubahan pola transportasi dan distribusi yang diakibatkan oleh keberadaan jalan tol membawa dampak negatif bagi beberapa pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), terutama di wilayah yang dilalui jalur tol seperti Medan Tebing Tinggi. Penurunan pendapatan UMKM di area tersebut menjadi salah satu indikator bahwa keberadaan jalan tol, meskipun memberikan manfaat besar, juga dapat menggeser dinamika ekonomi lokal. Sebagai contoh, warung makan dan toko kecil di jalur-jalur lama kini kehilangan pelanggan karena pengendara lebih memilih untuk langsung menggunakan jalan tol tanpa berhenti. Untuk memastikan bahwa manfaat JTTS dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, diperlukan kebijakan strategis yang mendukung keberlanjutan ekonomi mikro. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu merancang program-program yang memberikan dukungan pada UMKM lokal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menciptakan zona ekonomi khusus di sekitar pintu tol, di mana UMKM lokal diberi kesempatan untuk memasarkan produk mereka. Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan pola ekonomi juga sangat diperlukan. Keberhasilan JTTS tidak hanya diukur dari seberapa cepat dan efisiennya transportasi antar kota, tapi juga dari bagaimana infrastruktur ini mampu menjadi pendorong pemerataan ekonomi di Sumatera. Oleh karena itu, pembangunan jalan tol harus disertai dengan visi jangka panjang untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang holistik, JTTS dapat menjadi motor penggerak kemajuan Sumatera secara menyeluruh, menciptakan kemakmuran yang inklusif bagi semua. Oke, next. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. JTTS adalah satu tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang dirancang untuk mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Proyek ini tidak hanya memberikan akses transportasi yang lebih baik, tetapi juga menciptakan peluang besar untuk membangun pusat ekonomi baru, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing wilayah. Dengan menghubungkan Lampung hingga Aceh, JTTS menjadi katalis utama bagi integrasi ekonomi regional. Secara makro, JTTS memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera. Tetapi tantangan di tingkat mikro tidak bisa diabaikan. Beberapa UMKM lokal menghadapi kesulitan akibat perubahan dinamika pasar dan pola distribusi. Hal ini menuntut langkah strategis untuk memastikan bahwa keberadaan infrastruktur ini tidak hanya menguntungkan pelaku bisnis besar, tetapi juga mendukung ekonomi lokal secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan JTTS sebagai proyek
strategis nasional harus diiringi dengan kebijakan yang inklusif. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, JTTS tidak hanya akan menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Sumatera. Sekian mengenai pembahasan isu akselerasi pembangunan tol Sumatera, mempercepat integrasi ekonomi dan konektivitas nasional yang akan menurunkan biaya logistik, menumbuhkan pusat-pusat industri, ekonomi baru, dan meningkatkan desa yang regional. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.